Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat grup atau tim di Microsoft Teams, dilanjutkan dengan cara menginisiasi online meeting. Nah, ini nanti menarik, dan mudah-mudahan dari video ini Bapak Ibu bisa mengikuti dan bisa mempraktikkannya lebih lancar. Nah, terkait panduan tertulis, sebenarnya untuk penggunaan Microsoft Teams ini sudah ada atau tersedia di website ITS DPTSI di alamat its.ac.id/dptsi. Bisa masuk ke sini dulu. Nanti kalau sudah masuk ke website DPTSI, kemudian bisa cek di tata kelola panduannya. Nah, untuk kali ini kita fokus ke penggunaan Microsoft Teams ya. Jadi Bapak Ibu bisa download di sini. Ini saya sudah download. Wajib diketahui Bapak Ibu sekalian bahwasanya untuk bisa menggunakan fasilitas Microsoft Teams, Bapak Ibu perlu memastikan bahwasanya akun email ITS Bapak Ibu sekalian sudah tersinkronisasi sebagai akun Office 365. Kalau misalkan ada masalah, silakan menghubungi layanan DPTSI di bagian akhir dari buku panduan ini. Bisa dicek di sini nanti ya. Oke, saya kembali lagi ke atas. Nah, selain itu yang terakhir, pastikan bahwasanya Anda punya koneksi internet ya, karena memang Microsoft Teams ini tidak bisa berjalan tanpa koneksi internet. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk akses Teams itu bisa dilakukan melalui web browser atau lewat aplikasi Teams itu sendiri. Jadi ada aplikasi desktop, ini saya tunjukkan di sini. Seperti ini bentuknya. Dan ada juga yang berupa akses lewat web. Untuk sementara kalau misalkan Bapak Ibu pengguna Mac ya, itu masih belum bisa menggunakan Safari karena masih dikembangkan, masih eksperimen ya di sini. Sehingga saran kami adalah menggunakan browser yang lain seperti misalkan Chrome. Nah, cara yang lain tuh bisa juga dengan menggunakan HP ya. Nah, di HP itu ada ini. Tinggal diinstal ya, kalau di iOS namanya Teams, dan di Android saya rasa juga ada. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Intinya fiturnya kalau di HP sebenarnya lebih terbatas ya, cuman cukup lah kalau misalkan hanya untuk sekedar sebagai partisipan terutama ya. Kalau untuk sebagai presenter ada baiknya menggunakan laptop atau komputer PC. Nah, oke, kita coba langsung masuk menggunakan ini ya, Chrome ya. Alamat yang perlu Bapak Ibu akses adalah integra.its.ac.id/app.php. Oke. Enter. Nah, setelah itu masuk ke sini, yang dipilih adalah yang Office 365. Ini saya klik yes aja karena saya mungkin akan sering untuk melakukan login atau sign in di browser ini. Nah, setelah masuk ke sini, ini ada beberapa aplikasi Office yang bisa diakses. Nah, fokus kita hari ini adalah di Teams. Ini ya. Nah, tampilan yang nanti Bapak Ibu dapatkan itu akan sama dengan aplikasi desktopnya. Ini yang desktop tadi, ini yang Google Chrome. Nanti kalau misalkan membuka yang versi yang di web, ada menu di kiri bawah ini untuk kalau misalkan ingin mendownload versi desktop ya, untuk diinstal di komputer atau di Mac. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat tim baru ya. Caranya tinggal di klik ini, join or create a team. Oke, create a team. Sini. Nah, Bapak Ibu misalkan ingin membuat tim untuk keperluan perkuliahan atau pembelajaran, saran kami adalah menggunakan tim type yang kelas. Saya dismiss. Misalkan ITS semangat baru, nama kelasnya. Saya klik next. Ini otomatis akan membuatkan tim. Ini misalkan saya undang Pak Rizky ini sebagai salah satu student saya. Budini, Pak Fuad, Pak Reza Fuad jadi guru juga di sini. Reza Fuad Ahmadi. Oke, jadi saya didampingi oleh Pak Fuad sebagai guru di tim ini. Oke, seperti ini. Oke, komposisinya sudah selesai. Nah, di sini kita mempunyai kelas baru. Nah, ini kalau misalkan mode kelas, kita akan otomatis di-generatekan atau dibangkitkan menu atau fitur buku catatan kelas notebook, dan assignments untuk tugas. Juga ada grade. Ini otomatis. Nah, kalau misalkan nggak milih yang tipe kelas yang tadi itu, ada other, terus PLC, sama yang staff tadi itu ya, maka ini nggak muncul. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana caranya membuat online meeting ya. Nah, online meeting sederhana, ada dua cara sebenarnya ya, dan itu dua-duanya sederhana.
Bapak Ibu bisa melalui menu calendar yang ada di sebelah kiri, kemudian bikin new meeting pakai new meeting ini, tombol new meeting ada di kanan atas, atau langsung pilih waktunya. Misalkan saya langsung lakukan pemilihan waktu di sini. Terus kemudian saya di sini sudah jam berapa sekarang? 7.48 ya. Saya bisa melakukannya memilih waktu yang sudah lewat atau mungkin waktu yang akan datang juga tidak masalah. Ini kalau melalui kalender tadi, menu kalender yang ini. Nah, saya akan contohkan step yang lain dan nanti ujungnya akan berakhir pada antar muka yang sama yang seperti tadi. Saya mulai masuk ke bagian Teams ini tadi ya. Kemudian di tim saya yang baru namanya ITS Semangat Baru di channel general. Nah, ini channelnya bisa nambah-nambah ya, Bapak Ibu bisa nambah lagi di sini add channel kalau misalkan memang diperlukan ada pembagian grup lagi di dalam grup. Oke, sementara saya menggunakan channel general aja, kemudian saya klik di bagian start a new conversation ini atau langsung klik di bagian tombol meet now. Ada tombol camcorder atau kamera yang ada di bawah itu. Ini bisa diklik. Ini browsernya meminta izin untuk penggunaan mikrofon dan kamera. Allow. Alright. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan online meeting sekarang juga. Ini kalau memang diperlukan, tapi saya coba untuk contohkan untuk yang menggunakan invitasi ya. Jadi nanti kita akan mengundang anggota dari grup ini, kemudian untuk bisa ikut dalam online meeting yang akan kita selenggarakan. Terus ini Bapak Ibu bisa set untuk waktu mulai pertama kali, apakah ingin dinyalakan langsung kameranya atau dimatikan terlebih dahulu. Saya tidak akan mengklik meet now, saya akan menjadwalkan, ini 7.49 ya, saya akan jadwalkan jam 8 malam ini ya, sekarang tanggal 6. Jadi jam 8 malam setelah ini saya akan jadwalkan rapat selama 1 jam. Oke. Ini waktunya menggunakan AM PM ya. Jadi Bapak Ibu mohon untuk berhati-hati nanti memilih waktunya. Ini tidak di atas 12, tidak ada 13, 14 dan seterusnya. Angka 1 sampai 12 aja, kemudian AM dan PM. Ini saya contohkan misalkan rapat perdana ya judulnya ya. Rapat perdana, kemudian kita akan undang secara spesial sebenarnya orang yang nanti menggunakan Teams ini, membernya itu akan langsung mendapatkan notifikasi di aplikasi Teams-nya, tapi kita pastikan lagi kita akan kirimkan email ke Outlook beliau-beliaunya, ke Outlook dari semua member. Tadi ada Pak Reza Fuad, ada Pak Rizky dan Bu Dini. Jadi saya langsung spesifik ke sini, Pak Rizky tadi ya, Pak Rizky, Bu Dini. Oke, ini 3 member ya, 3 member yang ada dalam tim ini tadi, yang sudah saya daftarkan waktu saya membuat tim ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa meng-invite atau mengundang elemen lain yang bukan anggota dari tim ITS Semangat Baru dalam konteks ini tadi ya. Misalkan Pak Rektor. Nah, ini langsung bisa dapat di sini, cuman ini saya nggak invite nanti, takutnya salah paham. Nah, ini lanjutnya adalah misalkan saya undang Bu Yuhana. Bu Yuhana nggak ada ya? Yuhana. Oh, ini dia. Oke, ini mungkin supaya tidak kaget, saya kasih keterangan. Oke, nah nanti ketika email ini saya kirimkan, itu sekaligus untuk menyampaikan reminder kepada Bapak-Bapak Ibu yang ada di sini. Oke, dan di sini akan ada post baru ya, namanya rapat perdana. Nah, ini saya contohkan ya, nanti emailnya itu akan berupa seperti ini. Ketika Bapak Ibu dosen yang bersangkutan mengecek Outlook-nya ya, itu beliaunya akan mendapatkan email semacam ini ya. Satu email, kemudian ada tombol Join Microsoft Teams Meeting. Nah, nanti untuk mengikuti rapat yang bersangkutan bisa langsung klik di sini. Oke. Atau membuka aplikasi Microsoft Teams, nanti akan ada reminder, biasanya di kalendernya juga akan sudah tersetting. Nah, ini rapat perdana. Kalau waktunya sudah tiba, maka nanti di sini akan muncul tombol join. Tapi bila tidak, maka tetap bisa masuk, tinggal langsung klik aja di tanggalnya, terus klik join di sini. Bisa dari kalendernya atau bisa juga dari postingan yang ada di channel general yang ada di grup tadi. Bisa langsung diklik di sini. Nih ya, join di sini juga bisa. Ini tadi lewat Chrome browser, ini lewat aplikasi. Dan untuk di HP juga sebenarnya nanti akan ada notifikasi untuk bisa join ke meeting. Oke, saya klik join. Ini walaupun belum dimulai rapatnya, saya bisa join ya. Walaupun bukan host, bukan yang melakukan inisiasi online meeting, Bapak Ibu dosen yang telah diundang bisa memasuki ruangan rapat daring atau online meeting
terlebih dahulu, prior to the time ya, sebelum jam 8, tadi kan jam 8 undangannya. Dan ini bisa disetting apakah langsung dinyalakan kameranya atau tidak perlu dulu. Kemudian mikrofonnya bagaimana, langsung nyala apa enggak, ini settingnya tinggal diatur secara mandiri. Nah, terus kemudian backgroundnya ini barangkali ini punya saya ini kan kamar, kelihatan sekali kalau ini ada tas istri saya, ini popok bayi saya dan sebagainya. Ini bisa saya ganti dengan background yang lebih estetis ya di sini. Oke, saya join now. Oke. Nah, di sini saya sudah masuk dan saya tinggal menunggu Bapak Ibu yang lain nanti untuk kemudian masuk ke online meeting ini. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menunjukkan ini ada tombol show conversation. Selain melakukan komunikasi secara verbal, bisa juga melalui chatting ya di sini. Nah, ini kalau misalkan diketikkan di meeting chat, maka akan muncul juga di bagian postingan yang ada di general tadi. Di bagian sini ya. Ini akan muncul di sini. Ini dua tempat yang sama. Oke. Nah, kemudian ini participants. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu menunggu kok nggak masuk-masuk, beliau-beliaunya bisa langsung di ask to join. Ini nanti kita langsung seolah-olah kita menelpon mereka ya. Hal yang lain seperti di Zoom ya, kita bisa melakukan screen sharing. Misalkan saya screen sharing ini, maka secara otomatis semua layar dari ini akan muncul nanti di Teams yang seberang yang ada di Bapak Ibu yang diundang. Jadi lawan bicara, lawan kontaknya. Saya kembalikan lagi ya. Saya bisa stop sharing. Dan yang mungkin menarik lagi nih, show meeting notes. Kita bisa membuat catatan, take notes di sini, memulai untuk membuat catatan untuk minute of meetings ya. Dan ini nanti secara otomatis akan memberikan catatan rapat, tab catatan rapat ini akan saya tunjukkan. Di sini saya coba judul percobaan, konten percobaan. Oke, kalau misalkan ingin buat chapter baru, bisa di sini bab baru bla bla bla. Oke, ini saya tinggal, maka nanti akan ada muncul, saya akan tunjukkan nantinya ya, atau mungkin sekarang juga bisa sendiri. Di bagian nih di atas ini ada namanya meeting notes, ini akan muncul secara otomatis setelah tadi kita buat take notes dari meetingnya. Nah, ini nanti bisa banyak, kalau nambah meeting lagi akan nambah lagi di sini meeting notesnya. Oke, saya balik lagi ke sini. Di sini kalau tadi Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ini ada Microsoft Whiteboard. Ini bermanfaat kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat coret-coret seperti ya di papan tulis gitu untuk sharing ke peserta rapat. Dan yang lain lagi yang bermanfaat ini start recording. Jadi Bapak Ibu bisa memulai merekam apa yang ada di sini, dan kalau misalkan Bapak Ibu melakukan sharing, misalkan ini sharing bla 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 yang lain ya, layar yang lain, maka secara otomatis juga akan terekam dalam rekaman rapatnya nanti. Oke, nah ini saya ingin mengakhiri rapat, maka sebelum mengakhiri rapat saya pastikan dulu rekamannya diputus. Dan saya tutup. Nah, selebihnya nanti saya akan mendapatkan hasil rekaman rapat di sini. Mungkin butuh waktu ya. Nanti kalau misalkan sudah jadi saya contohkan ya, misalkan ini kelas saya. Oke, akan ada rekaman semacam ini. Ini kalau diklik nanti akan membuka video hasil rekaman dari rapat yang tadi sudah berlangsung. Dan kalau misalkan judulnya ini diklik, kita bisa mendapatkan downloadnya dari, mohon maaf ini jadi running sekarang. Kita bisa download nih. Barangkali ingin diarsip secara luring, atau di-download ke file sebagai file lokal. Oke, itu Bapak Ibu sekalian caranya menggunakan online meeting di Microsoft Teams. Semoga bermanfaat, dan bila Bapak Ibu memiliki pertanyaan teknis, kesulitan, termasuk tadi bagaimana cara mengaktifkan Office 365, mohon untuk bisa menghubungi kami di layanan BPTSI, bisa lewat service desk, email, telepon, atau juga lewat WhatsApp. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial yang lainnya.